Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Nusantara. Berikut ini adalah tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching dan supervisi akademik bersama saya Meldawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus yakni CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2.3 dalam berbagai media. Berikut ini adalah pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar yang telah saya lakukan pada modul ini. Terkait dengan pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja peroleh, yakni dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya belajar tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi untuk memberdayakan guru dan mendorong mereka mencapai potensi maksimalnya. Coaching memiliki 3 prinsip utama, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti dalam coaching yang harus dimiliki yakni meliputi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, di mana percakapan berbasis coaching mengikuti alur tirta yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar ini yakni pertama, melihat materi yang begitu padat, saya merasa kurang percaya diri untuk dapat menguasai materi yang ada. Namun setelah banyak belajar pada eksplorasi konsep, saya menjadi tertarik dan termotivasi untuk menerapkan pendekatan coaching dalam supervisi. Walaupun masih ada rasa khawatir tentang kemampuan saya untuk sepenuhnya menguasai teknik-teknik coaching. Menurut saya yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar, yakni saya dapat berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu saya perbaiki terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar ini, yakni saya perlu meningkatkan kemampuan dalam merancang sesi coaching yang lebih terstruktur dan perlu memperbaiki kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coach supaya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang diungkapkan dan mencapai pengalaman yang diharapkan. Adapun keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri saya, yakni materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran. Apa yang sudah saya pelajari membantu saya dalam memberikan supervisi yang baik kepada rekan guru, dan saya belajar mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga dapat sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Berikut adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Yang pertama terkait memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh. Bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada? Cara terbaik menurut saya yakni menggunakan alur tirta dalam setiap sesi, mulai dengan percakapan pra-observasi untuk menetapkan tujuan, melakukan observasi dengan pendekatan non-judgmental, dan diakhiri dengan percakapan pasca-observasi dan refleksi, perencanaan, tindakan, perbaikan, konsistensi, dan keterlibatan guru di setiap tahap yang akan meningkatkan efektivitas supervisi. Kedua yakni terkait pengelolaan materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Di sini saya berusaha mengelola materi yang sudah saya pelajari yakni dengan menerapkan dalam lingkungan sekolah. Harapannya dengan penerapan yang baik terwujud sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu saya sebagai guru yang menjadi pemimpin pembelajaran selalu memahami perkembangan murid secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, memahami karakter dan sosial emosional murid, sehingga juga tujuan dari coaching dalam supervisi akademik dapat mengembangkan kompetensi guru sehingga dapat terwujud pembelajaran yang memerdekakan murid.
Berikut ini bagaimana cara menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan saat ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah, terutama terhadap teman sejawat di mana sering muncul pemikiran kurang baik di kalangan guru terkait supervisi yang dilakukan. Padahal seharusnya supervisi dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Lalu bagaimana memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi? Alternatif solusi yang dapat saya lakukan yakni dengan mengadakan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah terutama saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya yakni saya dapat memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Dalam membuat keterhubungan terkait coaching dan supervisi akademik pada modul 2.3 terkait dengan pengalaman masa lalu, yakni saya mengingat waktu itu saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, namun kegiatan tersebut hanya memenuhi kewajiban tanpa memahami makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan pada saat observasi kelas tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas untuk pemberian nilai guru saja. Bagaimana penerapan di masa mendatang, yakni harapan ke depannya proses supervisi akademik ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, baik dimulai dari tahap pra-observasi, observasi, dan diakhiri dengan pasca observasi. Lalu supervisi akademik dapat dilakukan dengan pendekatan coaching yang berfokus pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dengan harapan supervisi dapat berdampak positif yang nyata bagi perkembangan potensi guru. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, yakni mulai dari modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan terkait dengan modul 2.2 dalam pembelajaran berdiferensiasi emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi rileks dan kondusif. Ketika melakukan teknik coaching, seorang coach dapat menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan prosesnya. Dan pertanyaan terakhir terkait dengan tugas koneksi antar materi kali ini, yakni informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Dari bahan ajar PGP, informasi terkait dengan coaching dan supervisi akademik saya juga bisa pelajarinya dari informasi di internet dan juga webinar yang pernah diikuti dan mendapatkan wawasan dari diskusi dari rekan-rekan yang memberikan perspektif tambahan dalam supervisi akademik. Baik Bapak Ibu guru hebat, itu dia penjelasan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.